Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Ya, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sepertinya, dari aura-auranya, sepertinya ke depan ini bakal ada sesuatu hal yang memang mungkin berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ya, ini saya membaca dari aura ya. Dari angin yang berhembus, juga ada angin sepoi-sepoi yang memberikan makna dan sesuatu hal yang mungkin kedepannya apakah ada sesuatu yang sedikit berbeda. Ya, kita tunggu sajalah ya, apakah ada apa nanti kedepannya kita tidak tahu. Pada saat waktu tanggal 1 kemarin dilaksanakan BAP, kita tahu bahwa BAP dilaksanakan kemarin tanggal 1 itu dari siang sampai pagi. Kita tidak tahu persis seperti apa. Tetapi yang jelas mereka, para saksi juga berserta masing-masing kuasa hukum, mereka tahu persis apa yang ada di dalam BAP tersebut. Tentunya, jikalau misalkan ke depannya tiba-tiba ada pemanggilan lagi, sekali lagi misalkan ya, ada pemanggilan lagi ke depannya, saya belum tahu apakah bakal ada saksi-saksi yang diperiksa, saya tidak tahu ya. Mungkin kita berharap ya mudah-mudahan ada saksi yang diperiksa ke depannya. Jika ada saksi-saksi yang diperiksa kembali, nah tentu kita akan coba untuk mengolah data. Saksi siapakah yang akan diperiksa ke depan nanti? Apakah ada persesuaian dengan saksi-saksi yang telah di BAP kemarin-kemarin? Nah, tentunya ada dua kemungkinan. Misalkan lagi, jika ada saksi yang terperiksa, kemudian kita mengetahui siapa saja saksi-saksi tersebut, apakah ada kemungkinan ke depannya ada saksi yang diperiksa adalah saksi-saksi yang kemarin tanggal 1 diperiksa? Nah, kita tunggu saja apakah ada berita itu. Dan jikalau misalkan ada saksi yang diperiksa, nanti ke depannya masih tetap ada saksi yang tanggal 1 kemarin diperiksa, ada dua kemungkinan. Satu adalah kemungkinan pertama, meneruskan BAP kemarin yang mungkin itu bisa saja tertunda, ya, belum selesai. Ya, kemungkinan keduanya ya mungkin apakah ada sesuatu hal yang disinkronisasikan, apakah ada kemungkinan ada konfrontasi, karena kita ketahui bahwa di BAP kemarin di tanggal 1 itu tidak ada konfrontasi. Nah, jikalau misalkan nanti ke depannya ada saksi yang sama diperiksa lagi, yaitu Pak Yosep, Kang Yoris, dan Danu, misalkan ya, apakah akan ada konfrontasi di antara mereka? Atau adakah sesuatu hal penemuan baru? Karena kan saya yakin hasil dari BAP kemarin, 3 saksi, itu kan langsung diolah. Ada jarak beberapa hari sampai hari ini. Itu pasti ada proses penggodogan. Ya, ada proses penggodogan di mana semua keterangan-keterangan dari para saksi itu dikumpulkan, kemudian digodok. Nah, tentunya pertanyaannya adalah apakah hasil penggodogan itu menghasilkan sesuatu ataukah ada temuan-temuan baru? Tentunya ini sekali lagi, apakah ada hubungannya dengan misalkan sekali lagi, jikalau ada saksi ke depannya yang diperiksa dan misalkan saksi itu sama dengan saksi sebelumnya, maka kita selalu menjadi kita berpikiran mengawang lagi, apakah ini adalah pengulangan, bukan penambahan maksudnya, apakah ada temuan baru? Nah, ini dua hal yang memang ada kemungkinan dua-duanya. Kalau misalkan
eh, pertanyaannya apakah bakal ada penetapan, maka untuk sekarang agak susah untuk bisa mengatakan bahwa akan ada penetapan. Karena ya bukan berkaca dari kemarin 1 September kemarin setelah di BAP kemudian jadi jong, saya kira tidak demikian. Karena kalau saya hanya satu meyakini bahwa ini adalah suatu proses yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah sebagai babak awal. Nah kalau misalkan itu sebagai babak awal, tentu ada babak-babak selanjutnya. Kalau misalkan di kompetisi, dari mulai penyisihan, perdelapan final, perempat final, semifinal, sampai ke final, maka ini ada proses-proses menuju ke final. Maka di final itu ditentukan sebagai juaranya. Nah, apakah kemungkinan proses tanggal 1 kemarin itu sebagai babak awal, di mana ada rentetan-rentetan pemeriksaan sebelumnya, mulai dari Polsek, kemudian di Polda beberapa kali. Tentunya juga mungkin belum maksimal karena kita lihat adanya beberapa saksi yang belum juga diperiksa, ya, untuk dimintai keterangannya, di mana nanti keterangannya akan bisa memberikan kontribusi masukan untuk pihak kepolisian. Kita ketahui bahwa lebih dari 20 saksi yang sudah diperiksa baik itu di Polsek juga di Polda Jabar. Nah, apakah sudah cukup saksi-saksi yang diperiksa? Tentunya belum maksimal karena kita tahu bahwa saksi yang sudah terperiksa itu lebih dari ratusan, 120 lebih kalau tidak salah. Nah, tentunya adalah kalau misalkan sebelum di Polsek dan di itu sudah ditentukan, maksud saya sudah dipanggil beberapa saksi, baik kita ketahui keterangan dari Kadit Humas Polda Jabar bahwa ada terperiksa saksi-saksi yang lama, juga ada juga saksi-saksi yang baru. Nah, tentunya kalau kita lihat ada saksi yang baru, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saksi-saksi yang baru adalah penguatan terhadap suatu pertanyaan yang akan disampaikan oleh pihak penyidik, mensinkronisasi terhadap alibi-alibi yang pernah dilakukan atau diketahui oleh pihak-pihak para saksi. Apakah alibinya memang kuat dan tidak bisa ada yang tidak akan ada yang bisa untuk bisa mendobrak daripada alibi tersebut, karena yang diyakini barangkali memang alibinya sangat kuat dan memang alibinya betul-betul benar. Tentunya kebenaran itu adalah harus diuji terus, harus disinkronisasi. Ada satu hal yang misalnya bahwa yang disampaikan oleh mereka adalah alibinya demikian-demikian, tetapi suatu saat bisa saja alibi itu terpecahkan, alibi itu terpatahkan. Tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin-mungkin saja. Pengolahan data yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dari hasil BAP kemarin, tentunya akan kita lihat apakah ada hasil daripada pemeriksaan tanggal 1. Tentunya kita berharap ada. Dan yang tidak lain daripada keinginan masyarakat adalah progres. Keinginan masyarakat adalah satu, bisa terungkapnya kasus ini. Nah, inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya. Apakah bakal ada suatu hal yang bisa menakjubkan? Kita tunggu saja. Waktu ke depan, apakah akan ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi? Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan kalau misalkan pun ada saksi-saksi yang diperiksa, bisa memberikan kontribusi informasi kepada pihak penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.